Salam dalam Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 28 April 2026, Matius 16 ayat 28. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tema nyawa atau hidup kekal. Di sebuah desa yang terletak di puncak gunung yang tinggi, terdapat sebuah fenomena alam yang luar biasa. Setiap 10 tahun sekali, selama tepat 60 detik, matahari akan terbenam di posisi yang menciptakan pelangi melingkar sempurna di atas lembah, mengubah seluruh langit menjadi warna yang tak terlukiskan kata-kata. Fenomena ini selalu ada dan nampak. Karena itu seorang pria menempuh perjalanan berbulan-bulan, mendaki tebing curam dan menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk menyaksikan fenomena ini. Ia tiba di desa itu tepat beberapa menit sebelum fenomena itu dimulai. Di sana ia mulai menyiapkan peralatan tercanggihnya, kamera dengan lensa terpanjang, 3 buah ponsel untuk sudut pandang yang berbeda, tripod yang sangat stabil. Ia ingin memastikan bahwa ia menangkap setiap piksel dari keindahan itu untuk ditunjukkan kepada dunia. Ia membayangkan jutaan orang akan terpukau melihat unggahannya nanti. Detik yang dinanti tiba, langit mulai berubah warna. Pelangi melingkar itu mulai muncul. Pria itu panik. Ia mulai sibuk menekan tombol kamera, menyesuaikan fokus ke ponsel pertama, mengecek pencahayaan di ponsel kedua, dan memastikan baterainya tidak habis. Ia melihat pemandangan itu hanya melalui layar kecil di kameranya. Ia sibuk mengatur komposisi agar terlihat estetik. Tunggu, cahayanya terlalu terang, gumamnya sambil sibuk memutar lensa. Tiba-tiba cahaya itu redup, matahari telah tenggelam, pelangi melingkar itu hilang. 60 detik telah berlalu. Pria itu tersenyum puas karena berhasil mengambil ratusan foto. Namun ketika ia duduk untuk melihat hasil fotonya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Foto-fotonya memang indah, tapi ia sendiri tidak memiliki memori tentang bagaimana rasanya udara saat itu. Bagaimana wangi bunga di tepi tebing saat cahaya itu muncul, atau bagaimana getaran emosi yang seharusnya ia rasakan. Ia telah melihat foto-fotonya dan memiliki foto-foto itu, tapi ia tidak pernah benar-benar hadir di sana. Ia menghabiskan seluruh uangnya dan waktu berbulan-bulan hanya untuk menjadi seorang fotografer bagi orang lain, namun menjadi orang asing bagi pengalamannya sendiri. Kita hidup di zaman di mana kita lebih sibuk membuktikan bahwa kita sedang menjalani hidup daripada benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Kita sibuk memotret makanan sebelum menikmatinya. Kita sibuk merekam konser melalui layar ponsel daripada menyanyi bersama, dan sibuk membuat caption puitis tentang kesedihan daripada benar-benar memproses rasa sakit itu di dalam doa. Kita seringkali menukar kedalaman rasa dengan luasnya pengakuan. Kita ingin dunia tahu kita bahagia, tapi kita sendiri lupa bagaimana rasanya bahagia tanpa penonton. Tidak semua hal dalam hidup ini perlu diabadikan dalam bentuk digital. Beberapa momen terbaik dalam hidup dirancang untuk dinikmati hanya oleh matamu. Disimpan dalam lubuk hati yang paling dalam, bukan di dalam memori kartu ponselmu. Jangan sampai kamu memiliki koleksi foto yang sempurna tentang hidup yang tidak pernah benar-benar kamu rasakan kehadirannya. Hiduplah di dalam momennya, bukan di balik layarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami berharganya jiwa kami di mata-Mu. Seringkali mata kami dibutakan oleh gemerlap dunia.
oleh ambisi yang tak kunjung usai, dan oleh kecemasan akan materi yang sebenarnya tidak dapat kami bawa kembali kepadamu. Ajarlah kami untuk memiliki hikmat dalam mengatur prioritas. Berikanlah kami keberanian untuk melepaskan keinginan duniawi yang justru menjauhkan kami dari kasih-Mu. Jangan biarkan kami kehilangan diri kami sendiri demi mengejar apa yang sementara. Penuhilah hati kami dengan rasa syukur, agar kami merasa cukup dengan apa yang ada dan selalu rindu untuk memperkaya jiwa kami dengan kasih-Mu, kebajikan, dan kesetiaan. Biarlah kami menjadi persembahan yang hidup dan berharga bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.